wabarakatuh. Perkenalan dulu ya. Nama saya Lailatul Fitria. Saya semester 5 Prodi Tadris Bahasa Indonesia di Institut Agama Islam Negeri Madura. Kali ini saya akan mewawancara salah satu mahasiswa yang sedang melakukan pembelajaran daring. Kali ini saya mewawancara satu narasumber yaitu Kakak Rindi Putriani yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Sarifuddin Jambi, semester 5 program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, kita bisa hubungi Kak Rindinya sekarang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Rindi. Sudah bisa didengar ya suara saya ya? Oke. Assalamualaikum Kak Rindi. Selamat pagi Kak Rindi, gimana kabarnya? Sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Alhamdulillah baik. Oke. Kalau kuliahnya gimana? Apa lancar-lancar saja atau ada kendala atau gimana? Soalnya sekarang kan lagi kuliah daring gitu ya, sulit, jadi kuliahnya itu dari rumah, nggak yang tetap muka sama dosen, kadang juga terhambat jaringan, jadi gak kuliah, gak ngabsen gitu ya. Oke. Gini Kak Rindi, saya ingin mewawancara Kak Rindi terkait pembelajaran daring yang sedang dilaksanakan oleh Kak Rindi. Apa boleh ya? Ya Kak, boleh. Oke Kak, Sebelumnya Kak Rindi bisa perkenalkan, nama perkenalan saya Rindi Putriani, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5 Universitas Islam Negeri Sultan Taha Sarifuddin Jambi. Oke. Kalau dalam misalkan dalam pembelajaran daring ini, apa Kak Rindi mengalami kesulitan? Lalu jika memang Kak Rindi mengalami kesulitan apa yang Kak Rindi bisa rasakan dalam? Lalu jika memang Kak Rindi mengalami kesulitan, Kak Rindi itu kesulitannya di mana? Terus cara mengatasinya itu gimana? Ini saya bertanya versinya Kak Rindi ya. Maksudnya kalau misalkan Kak Rindi itu bertemu dengan kendala tersebut, Kak Rindi ini mengatasinya itu dengan apa? Gimana caranya? Itu. Kalau saya ya Kak, kalau kesulitan bagi saya itu seperti kesulitan dalam memahami materi pembelajarannya Kak. Karena lebih seringnya itu dikasih tugas, terus juga dikasih materi penjelasannya, tapi tidak tahu cara penyelesaiannya. Contohnya tuh pembelajaran statistik. Dan juga tuh kadang cuma dikasih tugas aja setiap pertemuannya. Itu sih yang bikin saya kadang kesulitan dalam memahaminya Kak. Kalau untuk solusinya nih, kadang saya tuh cari tutorial YouTube untuk cara penjelasan materinya, baru saya ikutin di YouTube. Itu sih cara solusi dari saya, biasanya yang saya lakukan. Terus kesulitan yang saya hadapi lagi tuh seperti kadang ada dosen yang suka ganti jadwal. Nah terus tuh untuk menyesuaikan jadwalnya tuh kalau offline kan susah tuh nyari jadwal yang kosong. Tapi kalau daring ini sesuka dosennya aja. Kadang tuh saya lupa Kak. Saya lupa jadwalnya, ternyata diganti sore atau malam. Kadang juga ya tergantung dosennya sih. Nah kadang di waktu itu juga bersamaan dengan kegiatan atau ada hal lain gitu. Jadi ya susah gitu deh Kak untuk ingatin jadwal gantinya tuh. Yang kadang ujung-ujungnya saya tuh jadi absen karena lupa, kadang juga karena ketiduran. Solusinya sih kadang minta bantu teman sih Kak. Ada sih teman saya tuh yang baik banget gitu. Nah saya minta dia tuh nelpon saya kalau setiap jadwal kuliah tuh udah dimulai, atau kalau udah ada dosennya di grup tuh saya minta bantu dia sih. Nah itu ada Kak, salah satu teman saya baik banget sih, setiap kuliah dimulai dia sering bantu saya. Solusinya sih minta bantu teman untuk ingatin kita gitu. Lalu jika seperti itu, apa Kak Rindi itu memahami apa yang dosen Kak Rindi itu sampaikan? Karena itu kan kesulitan ya, bisa kadang ketiduran, gak ngabsen, atau gak ikut kuliah. Nah,
Dari situ Kak Rindi itu kan sudah memiliki solusi. Tapi apa Kak Rindi itu memahami apa yang disampaikan dosennya itu? Dosen Kak Rindi itu apa Kak Rindi memahami? Penjelasannya itu apa tersampaikan atau gimana? Atau memang ada cara lain untuk Kak Rindi itu memahami jika memang Kak Rindi itu tidak memahami dari apa yang disampaikan oleh dosen? Apa saya mengerti materi yang disampaikan dosen? Kadang ada dosen yang kuliahnya tuh Zoom atau memberikan video praktek pembelajarannya. Kalau sistem pembelajarannya begitu, saya mengerti Kak. Karena cuma media pembelajarannya aja yang daring, tapi materi yang disampaikannya tuh seperti belajar biasa. Itu saya suka Kak. Jadi saya jadi cepat memahami materinya dengan jelas. Saya lebih bisa mengerjakan tugasnya tanpa aplikasi YouTube atau media YouTube gitu kan, karena sudah ada dijelaskan dosennya. Tapi ada juga tuh dosen yang cuma hadir ngasih tugas, habis itu tugasnya dikumpul cuma waktu 24 jam. Nah itu sulit banget memahami materinya Kak, karena mahasiswa banyak banget tugas, apalagi materinya tuh kayak cari sendiri gitu. Wah kalau itu sulit banget Kak, bagi saya sangat sulit memahami materi pembelajaran yang kadang nggak tahu penjelasannya bagaimana, cara mengerjakannya bagaimana, tahu-taunya disuruh kumpul jam segini tuh sangat sulit bagi saya Kak. Oh jadi seperti itu. Jadi menurut Kak Rindi ini pembelajaran daring ini apakah efektif dilakukan oleh semua mahasiswa atau siswa yang melakukan pembelajaran, atau menurut Kak Rindi ini gimana? Apa banyak dampak positifnya atau lebih banyak dampak negatifnya gitu? Menurut Kak Rindi itu gimana? Kalau bagi saya pembelajaran daring ini lebih banyak dampak negatifnya Kak daripada dampak positifnya. Seperti contohnya kita tuh seperti belajar sama Google gitu. Tahu-taunya dikasih tugas tanpa penjelasan, tanpa penyelesaian persoalan, tahu-taunya absen, tahu-taunya tugas setiap pertemuan. Terus Kak juga pembelajaran daring ini buat orang-orang itu menyepelekan pendidikan Kak, atau lebih banyak menyepelekan tugas gitu, nah atau menganggap tidak penting lah gitu. Ya tahu-taunya lupa kuliah karena ketiduran, atau lebih parahnya lagi tuh Kak, banyak yang nggak tahu jadwal kuliahnya Kak, ya, yang nggak hafal jadwal kuliahnya gitu. Ada yang ngikut-ngikut aja gitu, orang absen kita absen, orang nggak absen kita nggak absen gitu Kak. Orang kuliah kita kuliah, orang nggak kuliah kita nggak kuliah gitu. Kalau dibalik dampak negatif ini Kak, ada juga beberapa dampak positif yang terjadi. Oh jadi ada dampak positifnya juga ya. Kalau menurut Kak Rindi dampak positifnya itu gimana? Gimana? Pokoknya menurut Kak Rindi itu dampak positif pembelajaran daring ini gimana? Nah, selain dampak negatif, juga ada dampak positif yang terjadi karena COVID-19 nih Kak. Apa sih dampak positifnya? Ya, kalau menurut kami ya Kak, dampak positifnya itu yang terjadi dengan adanya pembelajaran daring itu, kita tuh lebih banyak waktu bersama keluarga Kak. Yang biasanya tuh ada yang ngekos yang jauh dari kampung, terus yang biasanya tuh kuliah kegiatan sehari-harinya gitu. Nah, sekarang ini lebih banyak waktu sama keluarganya di rumah. Nggak ada lagi yang namanya jarang di rumah, nggak bantuin orang tua gitu ya kan Kak. Tapi dengan adanya pembelajaran daring ini, kita lebih banyak menghabiskan waktu di ruang lingkup bersama family atau keluarga Kak. Nah yang kedua dampak positifnya itu orang tua kita tuh jadi tahu Kak, ternyata begitu kesibukan anaknya. Orang tua kan nggak tahu gimana kuliah anaknya. Selama ini yang orang tua tahu itu ya kuliah gitu, atau yang anaknya biasa jarang ngerjain tugas. Tapi dengan adanya pembelajaran daring ini, anak jadi rajin buat tugas di rumah gitu. Kan biasanya tuh kalau ada tugas buatnya di kampus pagi-pagi gitu kan. Jadi adanya pembelajaran daring ini nggak lagi buat tugas di kampus, ya di rumah gitu. Nah dengan pembelajaran daring ini, kita juga bisa membiasakan diri kita tidak bergantung kepada orang lain. Contohnya, yang biasanya jarang banget mau belajar memahami,
Tapi selama pembelajaran daring ini kita belajar mandiri, tidak ada tempat mencontek gitu ya kan. Kadang kalau sama temen itu kalau ditanya sudah tugas apa belum, ya jawabannya pasti belum. Ya pasti kayak gitulah Kak semuanya. Ya tahu-taunya ternyata mereka sudah ngirim. Jadi kita tuh membiasakan diri kita tidak bergantung kepada orang lain Kak selama pembelajaran daring ini. Jadi kayak lebih ada niat untuk belajar sendirilah gitu Kak menurut saya. Ya Kak. Iya. Kita itu kan bisa bohong ya, biar dia itu gak nyontek atau gimana. Tapi kalau misalkan cuma minta penjelasan, itu ya dijelaskan aja gitu. Ya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan ya Kak Rindi, karena saya memang ingin tahu apa dampak positif Kak Rindi itu melakukan pembelajaran daring. Mungkin hanya itu ya Kak Rindi. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Kak Rindi ya. Oke, sampai jumpa Kak Rindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.